Apa bedanya pajak dan Basnas? Ini banyak beberapa perbedaan. Kalau zakat itu kan dikenakan untuk pertanian, untuk perkebunan, tambang. Kalau pajak ini kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Basnas, kisah Oda zakatnya orang kukar. Baik Sobat Basnas, apa kabar hari ini kalian semua? Semoga kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum itu, izinkan saya perkenalkan diri. Saya Rahmat Jubair Johriansa. Dan bersama saya narasumber. Dan Bapak siapa Pak? Muhammad Safek Abisena. Baik, saya bersama dengan Bapak Sapik selaku Ketua Basnas Kutai Kartanegara. Nah, untuk podcast kali ini teman-teman, kita akan membahas tentang sedikit banyaknya Basnas. Apa itu Basnas? Jadi, hari ini kita akan membahas tentang apa itu perbedaan zakat dengan pajak. Yang kita ketahui kan ini seperti mirip-mirip nih. Apa bedanya itu zakat dengan pajak? Untuk itu mungkin bisa diperjelas lagi Pak. Apa itu perbedaan zakat dengan pajak? Secara umum yang kita tahu, zakat dengan pajak ini sama-sama untuk mensejahterakan rakyat nih. Nah, mungkin kita bisa lebih tahu jelasnya seperti apa. Baik, makasih Mas Jubair. Ya. Jadi untuk awalan saya akan berikan gambaran sedikit tentang Basnas biar lebih lebih pas ya. Iya Pak. Jadi Basnas itu adalah lembaga pemerintah non struktural yang dia berwenang untuk melakukan pengelolaan zakat kalau Kukar ya berarti di Kabupaten Kutai Kartanegara. Selain berwenang untuk zakat, Basnas itu bisa juga untuk infak dan sedekah serta ada istilah dana sosial keagamaan lainnya. Itu ya termasuk misalnya ada Vidya, kemudian kalau yang berakhir itu ada rekening dorman, ada macam-macam lah ya. Jadi banyak gitu Pak ya. Yang di luar dari masuk kategori zakat, infak sedekah itu bisa masuk ke. Nah, kalau yang terkait dengan perusahaan ada, kita bisa juga masuk CSR ya, Corporate Social Responsibility. Nah, itu jadi ruang lingkup kewenangan Basnas itu sampai di area itu. Kemudian terkait dengan apa bedanya pajak dan Basnas. Ini banyak beberapa perbedaannya, tapi yang paling prinsip kan jelas kalau zakat itu dasarnya adalah hukum agama Islam. Ya. Kalau pajak itu hukumnya hukum negara. Oke, kemudian kalau zakat karena hukumnya hukum Islam itu sudah diatur dalam Al-Quran. Ada misalnya nisab. Nisab itu batas di mana seseorang kemudian terkena kewajiban zakat. Kemudian dalam penyaluran juga ada aturannya. Ada yang namanya mustahik. Ada 8 golongan mustahik. Nah, kalau pajak itu kan aturan negara, walaupun sama-sama wajib, tapi karena aturan negara, kalau di Basnas itu ada nisab, maksudnya kalau nisab itu berarti hanya orang kaya. Ya. Kalau pajak itu kan tidak tidak dibatasi. Oh iya. Siapapun itu bisa kena kan? Ya. Nah, kenapa? Karena pajak itu kan macam-macam. Ada pajak tambahan nilai, ada pajak PPH, ada PPN, ada pajak macam-macam. Itu kan tidak ada itu. Yang misalnya kayak tambahan nilai, itu kan semua kena pajak gitu. Nah, kemudian kalau penyalurannya kan juga demikian. Penyalurannya kalau di Islam itu sudah jelas dengan masodaqatul fuqara, miskin, terus ada mu'alaf, ada amil, ada rikob. Nah di sini kan penyalurannya itu ya sesuai aturan negara yang tidak sama dengan yang di Islam. Walaupun mungkin kalau fakir miskin sama kan gitu. Nah, itu
yang lain. Kemudian mungkin jenisnya. Kalau zakat itu kan dikenakan untuk pertanian, untuk perkebunan, tambang. Nah, kalau pajak ini kan jenisnya juga mungkin tidak terlalu sama, tidak harus sama. Biasanya orang berzakatnya dengan uang dan beras kan biasanya. Karena di zakat itu kan ada dua, Ya. zakat fitrah Ya. atau zakat jiwa yang itu berbasis pada bahan pokok makan. Yang kedua zakat mal. Nah, di zakat mal inilah yang kemudian bermacam-macam. Nah, ada zakat pertanian, zakat peternakan, zakat emas, zakat perak. Kemudian yang terakhir itu zakat profesi atau zakat jasa seperti pegawai negeri, dokter. Nah, itu zakat mal dalam hal zakat profesi. Jadi untuk zakat ini juga banyak pembagian-pembagiannya dan juga cara memberikan zakat tersebut juga banyak dibagi pembagiannya. Ya, jadi kalau di kan yang terpenting salah satunya kalau di dalam transaksi Islam itu adalah akad ya. Ya, betul. Nah, jadi kalau orang mau berzakat ya memang akadnya zakat. Ya, Kalau mau berinfak ya akadnya infak. Kalau pajak itu kan kelihatannya nggak ada akadnya, pokoknya potong aja. kalau pajaknya kan sudah memang aturan pemerintah, mungkin tiap tahun tuh beda lagi angka-angkanya. Kalau misalnya zakat nih kan tergantung dari memang penghasilan kita, baru kita berikan sekian persen. Betul. Dan kan hanya anggarannya 2,5% ya. Ya, Kalau pajak itu kan ada yang 12, ada yang progresif, meningkat gitu ya. Itu. oke, untuk pertanyaan kali ini teman-teman mungkin bisa kita rincikan kembali bedanya zakat dengan pajak, yaitu adalah pajak ini terikat dengan hukum negara, sedangkan zakat terikat oleh hukum Islam. Sebagaimana juga pajak ini juga bisa berubah-ubah tergantung dari kebijakan pemerintah sendiri, sedangkan zakat ini dia sudah ditetapkan pembagian-pembagiannya oleh hukum Islam tersebut. Betul. Kemudian Basnas ini membantu masyarakat nih dalam bidang apa saja, Pak? Oh, oke. Jadi sesuai dengan mandatori atau amanat Undang-Undang 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang kemudian diturunkan dengan peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang 23 tahun 2011 itu, bahwa pemanfaatan zakat itu diarahkan pada dua hal. Yang pertama adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang kedua itu pengentasan kemiskinan. Nah, karena ini adalah bagian dari program pemerintah, maka seluruh program Basnas itu memang inline dalam rangka mendukung program pemerintah. Makanya disesuaikan 5 bidang. Ada bidang sosial kemanusiaan, Ya, biasanya disebut dengan peduli. Ada bidang kesehatan, sehat. Kemudian ada bidang pendidikan, cerdas. Ada bidang ekonomi, makmur. Dan ada bidang agama, takwa, dan advokasi. Jadi 5 ini, tapi arahnya semua prioritas adalah mustahik. Mustahiknya yang rakyat miskin. Ada sih, nanti ada fisabilillah, ada yang mustahik. Tapi prioritasnya tetap di rakyat dan miskin. selain berfokus untuk membantu masyarakat dalam segi kebutuhan ekonomi, mungkin Basnas ini juga bisa membantu dalam bidang lain juga, Pak. Mungkin contohnya apakah di Basnasnya ada beasiswa atau tambahan lain seperti apa? Betul. Tadi itu ya, kalau sosial kemanusiaan itu biasanya lebih kepada kalau ada bencana. Ya, Nah, kalau bencana itu kan tidak mandang tuh Muslim atau non Muslim, kalau kena semua. ya, Nah, yang non Muslim juga kami bantu, tapi diambil bukan dari zakatnya, ya. tapi dari infak. Nah, itu sosial kemanusiaan. Kemudian yang kedua tadi, kalau sehat,
kesehatan. Ya. Nah, sekarang yang mungkin kesehatan tuh kalau dengan program pemerintah stunting ya. Oh iya, sekali Pak. Stunting itu kan klasternya macam-macam tuh. Ada calon kemanten, ada ibu hamil, ada anak kecilnya balita. Nah, di situ itu kalau kesehatan. Kalau kemudian pendidikan itu ya beasiswa. Kami ada program beasiswa yang satu sarjana satu keluarga itu SASAT misalnya. Kemudian bantu juga untuk kebutuhan-kebutuhan yang selama ini banyak itu menutup hutang tunjangan SPP. Itu kalau bidang pendidikan tuh selama ini itu. Dan yang keempat ya, itu ekonomi. Ekonomi itu antara lain misalnya memberikan modal kerja bagi UMKM maupun yang memang menentukan ya. Yang pernah kita berikan UMKM itu rombong, Oh iya. gerobak, kemudian ada kami programnya kalau ekonomi itu salah satunya adalah zakat entrepreneur community ZEC. Artinya apa itu Pak? Jadi entrepreneur wirausaha tapi harus komunitas. Oh iya. Komunitas wirausaha berbasis zakat entrepreneur community. Zakat Entrepreneur Community. Ya, itu modal kerja, pendampingan sampai misalnya mengadakan kemasan. Oh iya. Ya, kalau UMKM itu kan biasanya kemasannya kurang bagus. Ya. Nah, kita fasilitasi untuk membuatkan kemasan terbaik. Sahabat Basnas, kita tadi sudah dijelaskan oleh bidang-bidang apa saja yang dilakukan oleh Basnas tersebut. Cukup banyak ya bidang-bidang tersebut untuk mensejahterakan masyarakat. Dan juga tadi ada salah satu perbincangan bahwasanya Bapak Sapik menyebutkan bahwa non-muslim bisa ikut terlibat dalam Basnas. Gimana itu Pak ceritanya atau bagaimana konsepnya walaupun kita nih non-muslim tetapi bisa dapat Basnas? Ya. Jadi untuk bidang yang sosial kemanusiaan itu memang SOP Basnas itu membuka ruang di mana masyarakat non-muslim itu bisa kami bantu. Kenapa? Karena kalau sudah masalah kemanusiaan itu kan ya semuanya sama ya. Iya benar sekali Pak. Dan ternyata itu memang untuk sumbernya juga memungkinkan. Makanya di SOP kami kalau sosial kemanusiaan misalnya bencana kebakaran, Ya. bencana yang di sini kan kebakaran sama banjir sama tanah longsor. Kalau Ya. bukan itu biasanya tiga itu. Ya sudah, tapi ngambilnya bukan dari dana zakat, tapi dana infak yang lebih fleksibel. Oh, Kalau infak itu kan mustahiknya kan tidak tertentu. ya, Bisa sekali itu. Oke, jadi Sobat Basnas, kita sudah mengetahui bahwasanya zakat itu dibagikan tidak hanya kepada umat muslim saja, tetapi dalam bidang kemanusiaan atau sosial dari bidang Basnas, non muslim juga bisa terlibat, terutama ketika semisal ada bencana-bencana alam, semua itu bisa mendapatkan dari Basnas. Sudah. Oke, baik teman-teman, mungkin sampai sini saja episode kita kali ini dengan bertemakan hari ini di balik kepercayaan Muzaki. Oke, baik Pak, ada tambahan Pak? Saya kira yang closing statement saya adalah bahwa marilah masyarakat Kutai Kartanegara bisa mulai membayar zakat, infak sedekah itu melalui Basnas Kabupaten Kutai Kartanegara. Insya Allah zakat, infak, sedekah ibu bapak sekalian akan kami salurkan secara tepat sasaran dan mudah-mudahan manfaat dan keberkahannya semakin besar. Terima kasih. Oke, sahabat Basnas, jangan lupa membayar zakatnya di Basnas Kutai Kartanegara karena semua yang kita berikan sedikit apapun itu sangat berharga di orang lain. Mungkin itu saja cerita kita pada hari ini.
Kesah Basnas, Kesta Oda zakatnya urang kukar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya.